أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berkongsi atau berserikat dalam berkurban. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwasanya hewan ternak yang bisa menjadi hewan kurban yaitu onta, sapi, kambing, dan domba. Yang pertama, onta dan sapi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pernah menyembelih onta dan sapi dalam rangka berkurban. Ini sebagaimana hadis dari Al-Barra yang pernah kita sebutkan, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhara faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali yang akan dilakukan pada hari ini adalah menunaikan salat. Setelah itu kita pulang dan baru menyembelih hewan kurban, menyembelih onta. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, berarti ia telah melaksanakan sunnah kami. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwasanya onta dikategorikan dalam hewan ternak, sebagaimana sabda Nabi, fanan haru. Artinya, maka kami menyembelih onta, karena jenis penyembelihan an-nahar hanya untuk onta. Adapun kambing, maka dengan kata az-zabhu. Begitu juga sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Falamma kunna bimina utitu bilahmi baqarin faqultu ma hadha?" Qalu dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil baqar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika kami sampai di Mina, aku diberi daging sapi. Lantas tanyaku, daging apakah ini? Para sahabat menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih binatang kurban berupa sapi untuk para istrinya. Hadis riwayat Bukhari. Jumhur para ulama, mayoritas para ulama membolehkan untuk berkongsi dalam menyembelih onta dan sapi. Boleh berkongsi atau berserikat 7 orang pada seekor sapi atau seekor onta. Ini sebagaimana hadis dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'ah. Jabir ibn Abdullah berkata, kami pernah menyembelih kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun perjanjian Hudaybiyah untuk kurban seekor onta atau seekor sapi. Kami bersekutu atau berserikat 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Dan juga sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Jabir radhiyallahu anhu berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibli wal baqari kullu sab'atin minna fi badana. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami setiap 7 orang bersama-sama menyembelih seekor badanah, yaitu onta atau sapi yang gemuk, untuk kurban. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dan seseorang yang telah memakan daging onta mengharuskannya untuk berwudu, sebagaimana hadis dari Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'atawadda'u min luhubil ghanam? Qala in syi'ta fatawadda' wa in syi'ta fala tatawadda'. Qala atawadda'u min luhubil ibil? Qala na'am. Fatawadda' min luhubil ibil. Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu berkata,
bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami harus berwudu seusai makan daging kambing? Beliau menjawab, jika kamu berkehendak maka berwudulah, dan jika kamu berkehendak boleh tidak berwudu. Dia bertanya lagi, apakah harus berwudu seusai makan daging onta? Beliau menjawab, iya, berwudulah seusai makan daging onta. Hadis riwayat Muslim. Ini khusus untuk daging onta saja. Kemudian hewan ternak yang berikutnya yaitu kambing, domba. Ini sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah kita sebutkan, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 2 ekor domba yang warna putihnya lebih dominan dari warna hitamnya. Dan kambing bisa diniatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ini sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin aqrana yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawad fa utiya bihi liyudahhiya bihi. Faqala laha ya Aisyatu halummi al-mudyata thumma qala ishhadhiha bihajarin fafa'alat thumma akhadhaha wa akhadha al-kabsha fa'adja'ahu thumma dhabahahu thumma qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin thumma dhahha bihi." Berkata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh untuk diambilkan 2 ekor domba bertanduk yang di kakinya berwarna hitam, perutnya terdapat belang hitam, dan di kedua matanya terdapat belang hitam. Kemudian domba tersebut diserahkan kepada beliau untuk dikurbankan. Lalu beliau bersabda kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bawalah pisau kemari." Kemudian beliau bersabda, "Asalah pisau itu dengan batu." Lantas Aisyah melakukan apa yang diperintahkan beliau. Setelah diasah, beliau mengambilnya dan mengambil domba tersebut dan membaringkannya. Lalu beliau menyembelihnya. Kemudian beliau mengucapkan, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad. Kemudian beliau berkurban dengannya. Hadis riwayat Muslim. Dan juga dalam hadis yang lain, hadis dari Atha ibn Yasar rahimahullah, beliau berkata, "Sa'altu Aba Ayyuba al-Ansari kaifa kanat ad-dhahaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Qala kana ar-rajulu fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna thumma tabaha an-nasu fasara kama tara. Atha ibn Yasar berkata, saya bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari, bagaimanakah dengan hewan kurban kalian pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Lalu mereka memakan sebagiannya dan memberi makan kepada orang lain, sehingga orang-orang pun bergembira karenanya. Dan hal itu terus berlanjut sebagaimana yang kamu lihat seperti saat ini. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis-hadis di atas menjelaskan bahwasanya 1 ekor kambing bisa diniatkan mencukupi untuk 1 orang dan untuk keluarganya, walaupun keluarganya itu berjumlah banyak. Misalkan dia memiliki istri 4 dan setiap istrinya memiliki anak yang banyak, maka dengan 1 kambing mencukupi untuk semua keluarganya. Ini sebagaimana pendapat Al-Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.